Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sona Halaman Rambe, NPM 17140074, mata kuliah Seminar Pendidikan, dosen pengampu Supriyadi Hasibuan. Oke, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hakikat belajar. Hakikat belajar yaitu suatu proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan manusia seperti sikap, minat, dan nilai, dan perubahan kemampuan, yakni meningkatkan kemampuan untuk melakukan berbagai jenis kinerja. Baik, yang kedua yaitu pengertian pembelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi antara siswa atau peserta didik dengan pendidik atau guru dan sumber belajar dalam suatu lingkungan. Baik, untuk kali ini kita masuk ke materi, yaitu materinya itu bagian tumbuhan. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya dijelaskan terlebih dahulu apa itu tumbuhan. Oke. Tumbuhan ialah salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, bunga, dan akar, sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk berfotosintesis. Selain makanan, tumbuhan juga menghasilkan oksigen dan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen yang dapat digunakan oleh makhluk hidup lain, yaitu menurut Ferdinand 2009 halaman 23. Selanjutnya yaitu yang pertama, bagian-bagian tumbuhan ada 4: akar, batang, daun, dan bunga. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu akar. Menurut Imam dan kawan-kawan 2017, akar adalah pangkal tanaman yang ada pada bagian batang dengan berkembang pada tanah atau air sebagai pusat pertumbuhan untuk mencari makanan atau nutrisi sebagai proses untuk mempertahankan hidup. Sedangkan menurut STT tahun 1995, akar adalah bagian dari tumbuhan yang diperlukan guna mensubstitusi nutrisi atau makanan yang diperoleh dari tanah atau air, sehingga atas peranan yang penting inilah akar termasuk dalam kategori bagian penyokong pada tanaman. Dari kedua pendapat ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akar ialah bagian terpenting dalam tumbuhan yang banyak sekali manfaatnya, yaitu sebagai penyokong tanaman, sebagai pusat pertumbuhan, dan mencari makanan di dalam tanah. Selanjutnya itu bagian-bagian akar. Bagian-bagian akar yang di sini ada 3. Yang pertama, inti akar, rambut akar, dan tudung akar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis akar. Di sini jenis-jenis akar yang diambil ada 2, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Fungsi akar itu ada 4. Yang pertama, menyerap air dan hara. Yang kedua, sebagai alat pernapasan. Yang ketiga, sebagai penyimpan cadangan makanan. Yang keempat, menunjang berdirinya tanaman. Bagian yang kedua yaitu batang. Menurut Titro Supomo 1985, batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat penting, dan mengingat tempat serta kedudukan batang bagi tubuh tumbuhan, batang dapat disamakan dengan sumbu tumbuhan. Batang umumnya tumbuh di atas tanah. Arah tumbuh batang tumbuh menuju sinar matahari. Umumnya batang bercabang dan ada juga yang tidak bercabang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa batang ialah bagian tubuh tumbuhan yang amat penting. Arah tumbuhnya menuju arah sinar matahari. Yang selanjutnya yaitu bagian-bagian batang. Bagian-bagian batang di sini terdapat 4. Yang pertama, epidermis. Yang kedua, korteks. Yang ketiga, endodermis. Yang keempat, selinder pusat. Yang selanjutnya itu jenis-jenis batang, yaitu ada 3. Yang pertama, batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Fungsi batang di sini saya menyebutkan fungsi batang itu ada 3. Yang pertama, sebagai penopang tumbuhan. Yang kedua, sebagai penyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, sebagai alat perkembangbiakan. Yang keempat, sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Bagian yang ketiga yaitu daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh dari batang. Daun pada umumnya berbentuk tipis dan berwarna hijau. Warna hijau disebut
disebabkan karena klorofil pada daun. Namun daun juga ada yang berwarna kuning, merah, dan ungu. Selanjutnya itu bentuk-bentuk daun. Bentuk-bentuk daun di sini ada 4. Yang pertama menyirip, yang kedua melengkung, yang ketiga sejajar, dan yang keempat menjaring. Fungsi daun yaitu yang pertama sebagai pembuatan makanan, yang kedua sebagai penguapan, yang ketiga sebagai pernapasan. Selanjutnya yang terakhir yaitu bunga. Dalam buku Anatomi Tumbuhan 2006 karya Mulyani, bunga merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan. Pada tumbuhan ada yang disebut tumbuhan berbunga sempurna dan ada berbunga tidak sempurna. Bunga sempurna memiliki benang sari atau alat kelamin jantan dan putik alat kelamin betina. Bagian-bagian bunga ada 5. Yang pertama kelopak bunga, yang kedua putik sari, yang ketiga benang sari, yang keempat tangkai bunga, dan yang kelima mahkota bunga. Fungsi bunga ada 5, yaitu sebagai alat perkembangbiakan, sebagai perhiasan tumbuhan, 3 sebagai pemikat hewan membantu penyerbukan, yang keempat sebagai sistem reproduksi seksual dari tanaman, yang kelima sebagai perkembangbiakan. Baik, cukup sekianlah hasil dari PowerPoint makalah saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.